Jadi ini dia nih yang paling tidak enak, perpisahan. Ini dia nih, yang paling tidak enaknya dari semua ini adalah perpisahan. Oke. Yuk. Ada sudah di kapal. Ada sudah di kapal. Dadah. Bapak datang lagi ya. Akhirnya kita pulang juga. Sedih banget deh. Sedih kalau usaha itu sedih banget. Akhirnya berakhir juga liburan kami di Kendari, karena hari ini kami harus balik ke Makassar. Tidak terasa 2 minggu itu cepat sekali berlalu, rasanya seperti baru saja 2 hari. Kayaknya baru kemarin gitu saya tiba di rumah. Seperti kalian ketahui, akses dari Kendari ke Kolaka lewat jalur yang seperti biasa itu, yang lewat Unaha itu sudah putus. Ada jembatan putus katanya di Ameroro. Saya tidak tahu itu di mana. Jangankan untuk sampai ke Kolaka, sampai ke Unaha pun itu sudah tidak bisa, karena di Pohara itu banjir, airnya meluap tinggi sampai di jalan gitu. Kalau Pohara itu dekat dari Kendari sekitar 20-an kilo, itu sudah tidak bisa dilewati. Saya cari info ini, selalu cari info tiap hari ya, apakah akses yang biasa itu ke Kolaka sudah bisa dilewati atau tidak. Tapi sampai kemarin sore jam 3:30 itu katanya di Pohara pun itu sudah tidak bisa dilewati. Jadi sekarang rencananya kita mau lewat ke Motaha, itu arah Bandara Kendari, lurus-lurus di situ. Kalau ke bandara kan belok kiri, kalau dia lurus-lurus gitu. Ya, saya belum tahu, ini merupakan pengalaman pertama saya lewat jalan situ dari Kendari, Motaha, kemudian ke Kolaka. Ini merupakan pengalaman pertama dan saya tidak tahu kondisi jalannya bagaimana. Yang saya andalkan cuma Google Map, itu saja. Dan semoga selamatlah sampai di tujuan Kolaka, kemudian nyebrang ke Makassar. Saya merasa aneh gitu. Kalau saya di Makassar itu malas banget pulang ke Kendari, tapi setelah di Kendari saya jadi malas balik ke Makassar. Kita bertanya dulu karena kita tidak tahu arahnya kemana. Dan kalau ke sebelah kiri itu ke pesantren Gontor. Kalau ke sebelah kanan itu Sabulakoa. Aduh, apa ya? Maaf kalau bicaranya saya salah. Karena di sini banyak daerah yang namanya unik-unik gitu. Jadi kita nunggu. Jadi kemana? Katanya lurus. Katanya lurus. Ya, dia bilang di sini lebih dekat kalau mau ke Kolaka. Iya? Cuma ya itu nih, kenapa jadi lebih lama? Karena jalannya begini kecil. Selatan juga. Ternyata di Jalan Konawe Selatan juga banjir. Aduh, ya kasih sumbangan deh. Iya, benar. Ya kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Oh, Juga di sini. Dede, kerasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, ngerinya. Ih, busnya ini. Itu. Kali apa ini? Makasih, Pak.
Wow, Woi, banyak sekali rumah yang terendam di sini. ternyata kena juga dampak. Ini kena dampak dari konut ya? Iya, kalau jauhnya. Ini tuh ada sungai besar. Ya, itu sungai. Jadi kayaknya kita harus antri di sini. Itu banjir apa? Depan ada jembatan, kayaknya putus gitu, jadi harus antri. Luasnya deh. Mereka aja. Wow, men, banyak sekali warga di sana membantu kendaraan yang antri untuk jalan di genangan air itu. Genangan airnya berasal dari luapan sungai. Ini guys, lihat. Kalau Facebook jelek ya. Ini dia nih genangan airnya. Walaupun cuma sebentar tapi ngeri men, karena ini dalam. Ini ada mobil kecil di depan ini. Lebih rendah mobilnya. Ya, mudah-mudahan kalau dia bisa, saya juga bisa karena lebih tinggi nih mobil. Ini kan pendek mobil. Dia kasih nomor. Itu didorong ya, sampai didorong loh mobil itu. Ini ada mobil kecil di depan ini. Lebih rendah mobilnya. Mudah-mudahan kalau dia bisa, saya juga bisa karena lebih tinggi nih mobil. Oh, ada jika nih? Ada saya. Iya. Duduk nah. Terus Pak, aman kalau kanan, ambil kanan Pak. Kanan. Jelas terus. Jangan undur gas. Oke guys, sore dulu guys. Kita ada di tengah banjir.
Ini rumah. Airnya di depan. Ya, astagfirullah. Begitu kali rasanya bawa kendaraan, bukan kendaraan tangguh, di genangan air yang tinggi. Rasanya bikin ini sampai gemetar kakiku. Gemetar kaki. Tapi di situ ada air. Ya, ini mobil kecil, dia airnya masuk ke dalam ya. Iya, tuh lihat. Jadi dia airnya masuk ke dalam. Sampai harus kayak ditimba-timba gitu. Dul, ambil permen di belakang cepat. Kenapa? Ambil permen, kita bagi-bagikan. Cepat nih. Ada deh. Sini. Ih, banyak yang mogok loh mobilnya tuh. Bang, ini mobil yang di sini itu mobil yang pada mogok. Jadi mobilnya itu kena kemasukan air. Kalau mobil kita, kalau mobil air biasanya sama kota air toh? Iya, tanah mobil air tua. Sampai sekarang gemetar kakiku. Saya harus cek mobil dulu. Saya tadi takutnya mogok di tengah jalan gitu. Yuk cek dulu ya. Di genangan air tadi saya takut mogok. Jadi tadi saya gas terus. Karena disuruh memang seperti itu, gigi 1 baru kalau sudah gas. Tidak boleh angkat kopling. Pokoknya gas saja terus. Saya rasa tadi mesinnya itu sudah mau mati. Wow. Tapi untung dia tidak mati pas di tengah air gitu. Oke, sekarang saya cek dulu mobil. Saya matikan dulu di. Air jatuh. Bukan jatuh ya, mengalir. Rawan ini kalau begini. Rawan banget ini. Ya jatuh tuh biar kecil-kecil jangan jatuh terus. Guys. Aku pengen cepat lewat. Aku cepat lewat. Mau lewat. Mau ngeri ini kalau nggak langsung ditanggul. Lewat sana ke apa? Hah? Lewat mana? Alhamdulillah ya, sekarang kami sudah di kapal dan ini kapalnya sudah mau jalan. Kami dapat kapal yang jam 5 atau kapal kedua. Tadi kami tiba di Kolaka itu sekitar jam 3-an. Kemudian langsung ke pelabuhan dan naik kapal. Seperti biasa ya, kami sewa kasur dan kami membayar Rp80.000. Sedangkan untuk kursi-kursinya ini gratis. Siapa cepat dia dapat. Alhamdulillah ya, kapalnya ini tepat waktu. Ini jam 5 dia sudah jalan loh. Dan juga saya lihat penumpang arus balik ini di minggu kedua ini ya, ini kan sudah minggu kedua, itu tidak terlalu banyak. Alhamdulillah. Sana dia, kita sudah meninggalkan pelabuhan Kolaka. Kalian bisa lihat. Saya tidak tahu ya, ini kapal feri ngapain dia di situ ya, sandar atau gimana? Nggak gerak-gerak dari tadi. Entah itu kapal feri atau kapal ikan, tapi kalau saya lihat sih itu kapal feri. Ya, kapalnya ini tepat waktu. Beda dengan waktu dari Bajoe ke Kolaka. Jadwalnya memang jam 5, tapi dia berangkat sehabis maghrib, sehabis buka puasa waktu itu.
Lihat orang-orang ini guys. Kreatif kan guys, dia bikin ayunan sendiri agar anaknya bisa tidur, dikaitkan di plafon kapal. Ya, keras kehidupan kalau di kapal ya guys. Matrasnya ini kecil banget, tapi kami bisa muat tidur bertiga di sini. Sampai gua tergeser di bawah kursi seperti ini. Apapun bisa terjadi ya kalau terpaksa. Sudah mau sampai tapi malah tidur. Wah, jembatannya sudah turun guys. Wis. Inilah efek dari kapal yang tepat waktu berangkatnya dan tiba terlalu cepat. Tadi kami tiba di Pelabuhan Bajoe jam 12 malam. Itu bingung juga mau nginap atau terus gitu. Saya merasa segar walaupun di kapal itu saya tidak bisa tidur. Mataku tertutup tapi seperti biasa telingaku mendengar. Jadi ya segar. Jadi mau nginap juga gimana gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk jalan terus ke Makassar. Dan alhamdulillah banyak kendaraan juga di jalan gitu yang lewat. Jadi saya tidak takut, ada temannya lah di jalan gitu. Sekarang ini jam 2 dan kami ada singgah berhenti di Alfamart di pertigaan Sinjai Makassar Bone. Kalau ke kiri itu Sinjai, kalau kita terus ini Makassar. Dan hebatnya men, ada kehidupan di sini. Ini dia Alfamartnya. Sayang sekali saya tadi tidak sempat merekam anak-anak yang sedang ngobrol-ngobrol di sini. Sekumpulan anak-anak remaja gitu ya. Saya nggak tahu mereka ngapain. Padahal ini kampung banget loh. Kenapa mereka belum tidur ya? Ngumpul di depan Alfamart gitu. Kalian bisa lihat jalannya nih. Sepi kan? Nggak ada kehidupan selain Alfamart ini. Tapi anak-anak remaja tadi pada ngumpul di sini belum tidur gitu. Ini dia guys, anak-anak gaul itu. Mereka ada lagi sekarang. Gaul men. Jam 2 belum tidur. Jam 2.56. Kita singgah istirahat dulu di rest area. Tiduran. Agak ngantuk gitu. Oke deh, tidur dulu. Tidur sejenak. Guys, rencananya tadi itu mau tidur hanya sebentar.
Tapi kenyataannya pas kita tutup mata, itu mata kayak susah sekali mau dibuka lagi. Dan akhirnya kita tidur hampir 2 jam. Sekarang sudah jam 5.49. Dan ini dia kondisi jalanannya. Lihat men, berkabut. Berkabut. Enak banget kayaknya. Orang di sini tuh tidur dingin, nggak perlu pakai AC men. Lihat guys, kondisi jalanannya berkabut. Wow. Keren kan? Jalanan gak kelihatan guys. Indahnya ciptaanmu ya Allah. Masya Allah, keren men. Full kabut. Enaknya. Udaranya seger banget. Jalanan masih belum kelihatan. Enaknya kayak hidup di sini, udaranya seger banget. Dari perjalanan yang kami lalui ini melelahkan, tapi terbayar dengan hal baru yang saya lihat dan yang saya alami. Yang pertama itu menaklukkan jalur Camba, walaupun namanya The New Camba, karena jalur Camba itu sudah tidak se ekstrim dulu karena sudah banyak pelebaran, jalanannya bagus, dan adanya jembatan layang itu yang sangat berpengaruh mengurangi keekstriman jalan di jalur Camba itu. Itu yang pertama. Kemudian juga putusnya akses Kendari ke Kolaka karena banjir Konawe. Kemudian jalannya dialihkan ke jalur alternatif lewat Motaha. Selama ini saya selalu penasaran gitu. Kalau dari Kolaka ke Kendari kan di pertigaan Lambuya itu kita belok kiri. Memang selalu belok kiri. Saya penasaran, ini kalau ke kanan kita kemana ya? Dan kemudian juga kalau kita dari kota Kendari mau ke bandara itu kan selalu belok kiri. Saya selalu penasaran sama jalan yang terus itu akan tembus kemana gitu. Dan ternyata kemarin tuh semuanya terjawab. Saya bahkan melalui daerah situ. Nah, itu ternyata adalah jalur Landono Motaha dan kemudian tembus di pertigaan Lambuya. Saya sudah lalui, terjawab semua pertanyaan saya selama puluhan tahun gitu. Kemudian juga saya baru tahu yang selama ini kalau di Kendari selalu dibilang London, yang Landono kan biasa nama kerennya London. Saya pikir London itu di area jalur Lapulu gitu terus. Ternyata dia di jalur kemarin yang saya lewati, jalur Motaha itu. Saya baru tahu ternyata Landono itu di situ. Kemudian juga saya baru tahu lokasi pesantren Gontor yang sangat heboh di tahun 2004 gitu. Dibuka di Kendari di Sulawesi Tenggara 2004, pesantren Gontor. Saya pikir pesantren Gontor itu area jalur Puatu atau ke Batugong gitu. Ternyata
letaknya tuh ya di jalur itu juga, jalur Montaha. Jadi itu hal-hal baru yang saya lihat dan juga saya dapati. Sangat hebatlah, terbayar semua keletihan ini. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Oh no. Sekarang saya mau bagi tips nih buat kalian yang mengadakan perjalanan jauh seperti saya gitu, yang menyetir jarak jauh, kemudian nyambung naik kapal, kemudian sampai di tempat tujuan masih harus nyetir lagi jarak jauh gitu. Yang pertama, tipsnya, carilah tempat yang nyaman untuk tidur di kapal. Posisi tidur yang nyaman gitu. Usahakan kalian rebahan, karena beda hasilnya tidur dengan posisi duduk sama posisi rebahan gitu. Sewa kasur lah atau matras gitu, nggak apa-apa, bayar lebih. Yang penting kalian bisa pulihkan kondisi di atas kapal. Disitulah kuncinya kalian untuk mengembalikan kondisi kalian agar bisa nyetir lagi pada saat sampai di tempat tujuan. Kalau kalian jalan barengan yang banyak bisa nyetir itu bagus, mengurangi lelah gitu. Tapi kalau nyetir sendiri ya kalian harus pulihkan memang kondisi di atas kapal, yaitu dengan cara carilah posisi tidur yang nyaman di atas kapal. Kemudian itu carilah di atas kapal itu posisi tidurnya yang kurang dari angin gitu, kurang dari angin. Kemudian juga posisi matrasnya tidak di tempat yang banyak orang lewat, misalnya di depan pintu kamar mandi atau pintu musola atau tangga gitu. Pokoknya ada deh di atas kapal posisi-posisi yang seperti itu, kalian cari aja. Kemudian juga bawa bantal atau selimut sendiri gitu untuk mengurangi biaya. Ya hemat-hematlah daripada sewa bantal lagi di atas kapal kan. Jadi kalian harus bawa bantal dan selimut sendiri. Kalau kalian apes di dalam kapal dapat tempat yang berangin, kalian kan punya selimut gitu, bisa tutup badan. Dan juga kalau di tempat yang banyak orang lewat-lewat begitu kan udah nyaman kalau muka kalian dilihat-lihat orang kan, jadi kalian bisa tutup muka kalian dengan selimut itu. Kemudian yang ketiga, bawalah makanan yang praktis, bekal makanan gitu. Karena harga kapal itu ndak murah men. Pop mie saja itu 15.000. Kalau kalian siram pop mie air panasnya aja itu 5.000 rupiah. Ini contoh di kapal yang saya naiki kemarin ya, nggak tahu kalau di kapal kalian. Tapi memang ada juga kapal yang menyediakan fasilitas gratis air panas. Itu saya pernah naik juga. Jadi kalau air panasnya itu gratis, kita nggak usah bayar. Tapi kalau ada yang suruh bayar, contohnya seperti saya naik kemarin di kapal, ya itu kalian sebaiknya bawa makanan yang praktis seperti pop mie gitu. Jadi kalian hanya butuh airnya saja. Yaitu bawa bekal makanan untuk menghemat anggaran. Kemudian yang terakhir itu jagalah barang bawaan kalian agar selalu aman. HP, kemudian juga dompet atau tas-tas yang berisi uang kalian. Jaga baik-baik, dekat terus. Jangan sampai lengah atau lelah. Jadi itu saja tipsnya dari saya sih.
Guys, kita singgah dulu beli oleh-oleh roti Maros untuk para tetangga dan teman-teman. Oleh-oleh dari Sulawesi Tenggara adalah roti Maros, beli di Maros. Oke ya, saya akhiri vlog kami pada kali ini dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami selanjutnya. Jangan lupa cek channel tuh. Bye teman-teman. Tunggu dulu guys. Ternyata vlognya belum selesai. Ternyata guys, setelah kami sampai di rumah dan buka pintu, sebagian besar rumah itu sudah diberakin dan dikencingi kucing. Mulai dari ruang tamu, di dapur, sampai di kamar sebelah. Tumpukan baju di kamar sebelah itu diberakin kucing semuanya. Kemudian lantai ruang tamu itu dikencingin kucing. Kursi, meja juga dikencingi dan diberakin kucing. Padahal guys, sebelum kami mudik kemarin, semua isi rumah ini kami telah bersihkan semuanya. Supaya nanti kalau kami pulang balik ke sini capek, itu nggak perlu membersihkan rumah lagi. Pokoknya tinggal tidur aja. Sekarang semua mimpi indah itu hancur sia-sia karena semuanya telah dirusakin oleh si kucing. Saya nggak tahu ya, kenapa si kucing itu berbuat seperti itu. Biasanya kan yang berbuat seperti itu tuh tikus, tapi ini kucing men. Mungkin tuh si kucing dia lewat di ruang belakang, karena di ruang belakang itu nggak ada atapnya. Itu tempat biasa kami menjemur baju. Jadi mungkin dia lewat situ kemudian turun ke sini dan mengobrak-abrik semua isi rumah. Hanya kamar ini saja yang selamat dari amukan si kucing, karena sebelum pergi pintu kamar ini kami tutup gitu, jadi dia nggak bisa masuk ke sini. Tapi di ruang tamu itu dia sudah berakin dan kencingin semua, jadi bau kencing kucing semuanya di rumah selain kamar ini. Jadi guys, cita-cita kami untuk pulang dari mudik kemudian tinggal tidur itu sia-sia men. Sekarang kami harus bekerja keras untuk membersihkan isi rumah. Jadi kami sekarang memanggil kenalan untuk membantu membersihkan isi rumah ini.